والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد, yang artinya dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, jar kaum Bani Israil, kami tidak sabar, tidak tahan atas makanan yang satu, yaitu memakan man dan salwa. Di Padang ini makanan cuma man, salwa, belum papiko semalaman, yaitu 6 macam madu semalam, tapi putih ini, manisnya macam madu. Itu aja hari-hari yang dimakan. Lalu pada sabar ujar kaum Nabi Musa, itu jodulak rupanya yang dimakan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha. Maka mohonkanlah untuk kami akan Tuhan engkau yang mengeluarkan untuk kami daripada barang yang menumbuhkan oleh bumi, daripada sayur-sayurannya. Minta hendak sayur-mayurnya bulan. Wa qithaiha wa tumiha, minta kerai bulan. Nang dipinta wa tumiha, bawang putihnya minta bulan. Ini aja 2 macam tapi nyaman. Hendak kerai, hendak bawang putih, hendak apalagi wa adasiha wa basaliha, kacang adasnya dan bawang abang, ini bawang merahnya hendak diminta. Padahal nang dipinta nih nang uyuh, kalau nang nyaman tadi handulat. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ujar Nabi Musa, apakah kamu mengganti yang ia lebih rendah dengan yang ia lebih baik?
Man dan saula itu baik benar, nyaman benar dimakan dan manfaatnya baik benar. Dan kadang alih pulang mendatangkan hari-hari sibuk aja man dan saula itu burung kepikol terus datang masak makan aja. Kadang alih minumannya tadi man hendak minta gantiakan nang lebih rendah lebih hina akan aja lah ya. Tapi nyata jawaban aja hendak dia minta-mintakan ujian Nabi Musa apa ihbitu misron ay ukhruju min hadal makan ilal makanil ladzi kharajtum minhu, keluarlah kamu daripada ini tempat ke tempat yang kamu keluar. Ayo aja bisa keluar. Fa inna lakum ma sa'atum, maka bahwasanya bagi kamu di sana tempat keluar itu apa yang kamu minta ada. Kayak ada aja, beli ke kampung tuh ada. Hendak sayur-mayurnya itu. Wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanah, dan ditimpakan atas mereka itu kehinaan dan kemiskinan kepada Bani Israel. Ay ju'ilat ala qulubi Bani Israel al-madallatu bil jizyah, ini dijadikan atas anak cucu Bani Israel itu kehinaan itu dengan dipajak. Lantaran itu asal-asalnya itu banyak omong dalam Nabi Musa, lalunya itu karena dapat pajak dan kemiskinan. Walaupun berharta banyak tapi hatinya miskin. Ini akibat daripada benar ketulahan Nabi Musa. Jadi di hati itu ditimpakan kemiskinan, walaupun berharta banyak tapi hatinya fakir. Susah terus. Wa ba'u bighadabin min Allah, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, berhak mendapat kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu ditimpakan kehinaan, kemiskinan, mendapat laknat dengan sebab mereka itu kafir dengan ayat-ayat Allah, mengingkar atas berkekalannya dengan Nabi besar Muhammad SAW dan Al-Quran dan ayat rajam yang tersebut dalam Taurat dan Injil, diingkarnya. Yang tersebut dalam Al-Quran, ayat rajam yang berada dalam Taurat sama aja cocok dengan Al-Quran, mereka itu mengingkarkan. Nah ini banyak kada percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab mendapat kehinaan dan kemiskinan. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq, dan mereka lagi membunuh akan nabi-nabi dengan tidak sebenarnya, yaitu dengan zalim. Kebanyakan mereka itu membunuh para anbiya wal mursalin. Ruya anna yahuda qatalat sab'ina nabiyyan fi awwalin nahar wa lam yaghtammu hatta qalu fi akhirin nahar yatasawwaquna masalihahum wa qatalu Zakaria wa Yahya wa Syu'aiban wa ghairahum minal anbiya. Diriwayatkan bahwasanya orang-orang Yahudi ia membunuh 70 ekor nabi pada permulaan siang. Besokannya dibunuhnya 70 ekor nabi. Yang Bani Israil itu banyak banget nabi. Nabi itu sebenarnya saya dan genap berapa 8.000 lah Israel. Tapi memang belum jadi rasul, nabi banyak. Jadi permulaan siang aja, dan mereka tidak berduka cita membunuhnya itu sehingga akhir siang. Mereka menghalau akan yang baik-baik mereka, yang maslahat kebaikan-kebaikan mereka, sampai mereka pulang membunuh Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, dan Nabi Syu'aib dan lain-lainnya daripada para nabi-nabi dibunuhnya. Ya Allah. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Syu'aib ini daripada orang-orang Yahudi. Gila pandangan Yahudi dah, pantasnya mendapat sampai ke anak cucu mendapat kehinaan. Menurut riwayat terbunuhnya Nabi Allah Yahya ini yang diriwayatkan oleh Imam Suddi, inna Yahya kana fi zamani malikin min muluki Bani Israel wa kana dzalika al-malik maghraman bi hubbin nisa'il hisan
Wa kana lil maliki zawjatun qad ta'anat bis sinni wa kana laha bintun min ghairil malik jamilah. Fa arada an yatazawwaja bi ghairiha indama kabura sinnuha. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Yahya adalah di zaman seorang raja dari raja Bani Israel. Dan raja itu sangat cinta kepada perempuan-perempuan yang baik. Ini katujuh benar apabila melihat babinya yang baik, kadangnya asik si raja. Dan adalah bagi raja ini bini, tapi bini sudah tua. Bini tua, sikung aja rupanya bini ini. Dan bagi bini ini ada pulang anak balut. Ini balu asal diambil, ini bagus juga orangnya, tapi beranakan anaknya ini sangat baik rupa. Apakah dapat kerobot? Lalu menghendaki raja ini bahwa berkawin, anak berkawin, ya pulang melihat bini tua, karena bini sudah tua benar Allah. Tapi raja tadi masih gagah tua juga, tapi gagah aja lah kita. Ini tua-tua laki-laki punya gagah aja lah. Nah ini nang bini tua punya uyuh benar sudah. Tak uyuh juga, tak ompah juga, pulang beranakan ya kan. Nah lalu nang raja ini hendak melihat bini pina tua. Tapi nang bini ini pintar juga, tak menjaga kalahin indah. Lalu nang bini ini menyuruhkan mengawini dengan anak perempuannya, lalu diperhiasinya anak perempuan dengan sebagus-bagus perhiasan dan dihadapkannya kepada raja itu. Raja melihat, bah ini saling baik kan anak tiri ini. Kada boleh kalau dikawin itu. Nah ini sebabnya melihat raja kepingin. Lalu nang bini bocah non raja, non laki tazawwad biha, engkau kawini dengan dia aja, kamu kawin aja anakku ini. Lalu ujar raja, aku kadang mau mengawini, sehingga aku bertanya dengan Nabi Allah Yahya bin Zakaria alaihissalam, adakah boleh yang demikian itu atau kada boleh mengawini? Boleh aja kah? Kadakah? Anak tiri boleh kali kawini kadang. Nah ini lalu datang kepada Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Nabi Allah Zakaria didatangkan, lalu ditanya oleh raja, bolehkah wahai Nabi Allah Yahya ulun mengawini anak tiri ulun sedangkan umahnya sudah didukul. Nah ujar Nabi Allah Zakaria, kada boleh, kada halal bagi engkau. Lain belum didukul. Ini berdatang namanya namanya Tuhan menerima berawal rencana naon anak sidin, umpamanya sekali kawin kalinya umatnya namun mau yang dulu kita nikahin umat rupanya kan tahu juga ngarannya umpamanya tah entah nggak sebab kumpul malam ayo pangandu penting anak sidin sekalinya sidin Tuhan yang menghadapi nikahin Tuhan beri apa kita tah. Nah itu makam lamun balon di apa-apain Tuhan tadi boleh aja tak? Boleh coba kawin anak sidin disyarat pulang kita kada ketujuan ini nanti ada cucuk nang diunting di anak sidin sakannya sidin. Nah itu boleh aja disyarat situ sini kawin lawan anak tadi boleh aja, balon dukhul boleh. Tetapi kalau kalingannya kalau berkawin lawan anak, nah lalu anak mungkin nang umah karena anak nang surong. Lalu melihat perkara itu ada bagus atau bagus nang umah, ya ada aja anak pemilik ketuha pada umah, ya kan? Nah lalu disalak umpamanya anaknya, bolehkah kawin balung didukul apa-apa? Bolehkah kawin nang ketuha? Kada boleh lagi. Nah itu palingannya jadi kada boleh itu hukumnya. Nah ada ini jadi Nabi Yahya tetap aja mahabarakan ini kada boleh karena anak tiri lain sudah bertuhukan dia sudah artinya sudah dukul dan umatnya jadi kada boleh lagi ujar Nabi Allah Yahya alaihissalam. Dihabarakan enam bini maka lalu ujar nang bini ma'asinun biyahyan itu terkawain lalu marah
raja jangan diturut artinya Nabi Yahya tapi kan batakun tapi kan menurut. Nah ini ganjil juga manusia ini lah batakun hukum daripada marah tarik kada menurut. Nah lalu pula nang bini berucap naun raja illam taqtu Yahya wa illa fala uqimu indaka. Raja laki lamun ikam kada membunuh naon Nabi Yahya itu aku tidak bertetap lagi kepada engkau, aku berjawab meninggalkan aku pada anak itu bunuh Yahya itu. Nah ini sebabnya maka lalu raja memerintahkan supaya dibunuh Nabi Allah Yahya alaihissalam. Itu aja sebab sudah kamu kada masih jangan tang ayu aja situ jangan membunuh orang. Ini Nabi Yahya dibunuh perdaya nawan bini jual raja nih. Lalu ulama Bani Israel berkata bagi raja, ujar ulama, in waqa'a min dami Yahya qatratun 'alal ardi lam yambut fiha az-zar'u. Ujar ulama, jika jatuh daripada darah Nabi Allah Yahya itu setitik saja ke bumi, niscaya tidak tumbuh padanya tumbuh-tumbuhan. Wahumaan kada bisa jadi tumbuh-tumbuhan kada bisa jadi. Kalau setitik aja darah Nabi Allah Yahya alaihissalam di bumi. Tapi raja hendak membunuh, maka lalu tatkala raja mendengar ucapan ulama itu, lalu ia minta carikan gadur dari tembaga. Karena kawah nang saling ganalan. Lalu dibuatnya Nabi Yahya di dalam kawah itu, lalu disembelihnya. Disembelih pada mati Nabi Allah Yahya alaihissalam. Itu kematian Nabi Yahya. Tapi sini nak pembukahkan Nabi Yahya. Falamma qaddamuhu lidabih istaslama liqada'illah wa lam yatakallam bi kalimatin wahidah fazabahu fi dzalika tusti wa lam yanzil min damihi syai'un 'alal ardi. Maka tatkala mereka menghadapkan Nabi Allah Yahya untuk dibunuh, Nabi Yahya menyerah bagi qada Allah. Ini sudah takdir Tuhan dan tidak berpender sekalimat jua pun. Maka disembelih, perintahkan oleh raja disembelih Nabi Allah Yahya dalam gadur karena itu kawah nangkono itu, dan darahnya tidak titik sedikit jua pun ke bumi nyembah di gadur gana tembaga. Ini pawapatan Nabi Allah Yahya alaihissalam. Kemudian setelah wafat Nabi Allah Yahya alaihissalam, lalu raja ini kada nyamban pulang, mencari pulang akan bapa Nabi Allah Yahya, yaitu Nabi Allah Zakaria alaihissalam, supaya disembelih lagi. Dicariinya, fahariba minhu falam yara fi wajhihi illa syajaratan. Nabi Allah Yahya hendak disembelihnya itu sidin butah, tahu jangan mencari sidin. Nabi Allah Yahya lalu butah, maka dalam jalan Nabi Allah Yahya tidak melihat di hadapannya itu melainkan pohon kayu, cagar berlindung hanya di pohon kayu. Raja mencari hijau di peraknya hijau. Maka lalu Nabi Allah Yahya alaihissalam berucap nawan pohon kayu, ayyatuha syajarah ajiri Nabi Allah Zakaria min al-fadli. Wahai pohon kayu, lindungilah, lepaskanlah Nabi Allah Zakaria daripada perbunuhan itu, daripada terbunuh. Selamatkan aku, ujar Nabi Allah Zakaria kepada pohon kayu itu. Maka lalu pohon kayu itu belah dua, belah situ sini. Nabi Allah Zakaria masuk, jakanya bergorong-gorong di pohon kayu itu, lalu bertantuk pulang pohon kayu itu. Selamat tersebut dalam pohon kayu itu. Raja tadi mencari, falamma tatabba'u lam yajidu. Maka tatkala mereka mencari akan Nabi Allah Zakaria, kada mendapat. Nah, Nabi Zakaria ke mana hilangnya itu berak, tadi hilang dia melindungi pohon kayu, kada ada lagi. Isinya kada kawa. Kalau telah mencari lagi, tak mana sini bersembunyi, kalian masuk dalam pohon kayu tadi. Faja Iblisul la'in fi sifati syaihin zahidin wa qala lahum inna Zakaria qad dakhala fi jawfi hadhihi syajarah. Mencari kada dapat, sekalinya iblis datang menyerupa seorang Tuhan yang zuhud. Inakuyuk iblis ini datang, orang zuhud menyerupa orang Tuhan. Lalu iblis ini iblis Tuhan lalu berucap,
orang berat ini. Ujar iblis bahwasanya Nabi Zakaria masuk di dalam rongga pohon kayu ini. Nabi Zakaria ini berada dalam pohon ini. Apa? Lalu raja menyuruhkan cari gergaji. Lalu datang cari orang gergaji, datang gergaji. Lalu digergaji pohon kayu itu mulai atas. Digergaji, dibelah sama sekali pohon kayu itu. Ujar Siddiq, lamma balagha min syarra Zakaria sahah. Tatkala sampai gergaji itu ke kepala Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Zakaria lalu berteriak, ujar Siddiq. Mereka kesakitan kalau tah. Tapi ini ahnya ada jawaban mata Allah lah ada juga. Nah lalu Jibril sini turun, perintahkan oleh Tuhan, Jibril turun. Lalu Jibril berucap bagi Nabi Allah Zakaria, ya Zakaria, inna Allah Ta'ala yaqulu laka la in qulta ba'da dzalika marratan ukhra la yamhuwannaka min diwanil anbiya. Ujar Jibril, hai Zakaria, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman bagi engkau, sungguhnya jika engkau mengata sesudah yang demikian begitu lagi berucap lagi sekali sungguhnya akan dia hapuskan engkau daripada diwan para anbiya. Karena termasuk dalam buku para anbiya lagi masih ba'adub pas kita lagi karena gergaji kada gampangan gitu. Maka lalu Nabi Allah Zakaria berdiam dan sabar atas bala hatta nasyaruhu nisfaini wa huwa la yatakallam, sehingga mereka menggergaji akan Nabi Allah Zakaria belah dua dan Nabi Zakaria tidak berkata sedikit pun. Belah dua matan di atas digergaji macam apa tah? Tajamnya kelubuhan Bani Israel ini. Nah itu para anbiya banyak yang dibunuhinya oleh Bani Israel. Ini bubuhan Yahudi. Itu sebabnya jadi timpa kebinasaan dan kehinaan dan kefakiran tadi. Nah apa sebabnya telah? Ya kalau tadi teh raja sampai menyembelih itu kan tepat hukum aja sedikit, anak kawin ya kan? Ini masalah betakun tulang. Nah lalu antarakan orang kada boleh sarik dan nang bini ini bisa juga pulang pindah mengurus kada mau mengawinkan ke lain. Nah itu teh ya kailah. Jadi babinian teh patut aja mencontoh di sini adalah lamun laki tapi nahap aja lagi umpamanya tidak hendak kawin dan cariakan ya kan. Nah ini jangan mencari mencari soal ngalih bukan ya tadi Ibrahim kada bisa kada tunduk lah. Jadi ini babinian nah mencariakan sakanya anak tiri sorong salah juga. Nah itu jadi laki nahap aja lagi ya cariakan ya umpamanya tanah. Karena apa laki bisa mayo ya kan mayo ke lain-lain. Nah sebabnya itu kan. Nah itu lantaran apa bini sudah tua pinakal sanggup lagi melayani itu ini. Nah lalu laki pindah nahap aja lagi. Nah ya ini si raja lalu anak kawin. Nah nang bini akal itu rupanya entah jadikah kawin nang bini itu tapi saya diterusakannya juga sudah dibunuhnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria habis. Nah itu sebabnya terbunuh Nabi Allah Zakaria dan Nabi Allah Yahya alaihissalam. Dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Yang demikian itu mendapat kemurkaan tadi disebabkan mereka maksiat dan adalah mereka melimpati batas. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Temuan ayat lagi bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang Sabiin, yaitu orang yang keluar dari satu agama kepada agama, yaitu kaum daripada Nasara. Sabiin ini mereka menggundul tengah kepala mereka itu. Ini bergundul di tengah kepala, ditinggal kelilingan di bukan Sabiin. Dan mereka membaca akan Zabur dan mereka lagi menyembah akan malaikat. Lalu mereka berkata, sobaat qulubuna, artinya kembali hati kami
kepada Allah, ujarnya. Ini orang Sabi'in asalnya itu. Ini kan percaya juga Nabi menyembah malaikat, dan percaya Zabur tapi sambahan malaikat. Lalu mereka itu apa? Ujar Tuhan, orang yang beriman, orang yang Yahudi, Nasara dan Sabi'in, man amana minhum, man amana billahi wa yaumil akhir wa amila sholihan. Orang yang beriman dengan Allah dan hari yang kemudian dan ia beramal amal soleh. Ada di antaranya berislam, beriman. Bujur aja asalnya Yahudi, ada nama Nasara, ada nama Sabi'in yang menyembah malaikat tadi. Lalu ia beriman dengan Allah dan hari yang kemudian dan beramal pulang amal soleh. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, bi ayyudkhilahumul jannah, dengan bahwa Allah masukkan mereka itu ke dalam surga. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tiada ketakutan atas mereka dan tiada mereka berduka cita. Ini ketika takut orang-orang kafir dari siksaan dan duka cita orang-orang yang taksir atas keluputan pahala, ini tidak ada ketakutan sama sekali karena dia sudah beriman kepada Allah dan beramal amal soleh. Wal makna innal ladina amanu qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi zaman fatrati Isa alaihi salam mislu qissat Sa'idah wa Buhairah Ar-Rahib wa Ubayd bin-Najjar wa Zaid bin Amr bin Nufail wa Waraqah bin Nawfal wa Salman al-Farisi wa Abi Dharr al-Ghifari wa Ibn Najasi walladzina kanu 'ala ad-din al-batil alladzi lil yahudi wan nasara was-sabiin kullu man amana minhum bi ba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yaumil akhir wa bi Muhammadin falahum ajruhum inda rabbihim. Mana ayat ini bahwasanya orang-orang yang beriman sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Fatrah, yaitu beriman dengan Nabi Isa alaihi salam. Dahulunya seumpama Qis bin Sa'idah, Buhairah Ar-Rahib, Ubayd An-Najjar, Zaid bin Amr bin Nufail, Waraqah bin Nawfal, Salman Al-Farisi, Abi Dharr Al-Ghifari, dan utusan Najasi, dan orang-orang yang atas agama yang batil bagi orang Yahudi dan Nasara dan Sabi'in. Sekalian orang yang beriman dari mereka itu dengan dibangkitkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan hari kemudian, beriman dengan Nabi Muhammad, maka bagi mereka itu pahalanya di sisi Tuhan akan memperoleh surga. Jadi banyak juga di antara orang-orang Yahudi, orang Nasara dan orang Sabi'in itu yang beriman dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan mendapat pahala, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak mendapat ketakutan lagi atas mereka dan tiada mereka berduka cita. Itu sebelum zahir kan? Sebelum sudah zahir kan Nabi Rasulullah? Sudah zahir Nabi Muhammad, lalu mereka itu beriman. Asalnya beragama agama Nabi Isa alaihissalam, karena ini orang nang taatnya nang mau beriman kepada Nabi Muhammad. Walaupun berataan disuruh oleh Nabi Isa supaya mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ada yang mau beriman, ada yang kada mau. Nah, di antara yang mau beriman, ya macam Abi Dharr Al-Ghifari, Zaid bin Amr, Waraqah bin Nawfal, Salman Al-Farisi itu mau beriman kepada Nabi Muhammad. Dan juga Abdullah bin Salam dari orang Yahudi itu beriman. Maka itu untung mendapat pahala berapa kali, itu mulai di zaman Nabi Isa beriman 2 kali ganjarannya pahalanya, pahala beriman dengan Nabi Isa dan juga pahala beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau mau menuruti nang ujar Nabi Isa supaya beriman kepada Nabi Muhammad, sudah dihafalkan dahulu oleh Nabi Isa di dalam kitab Taurat, dalam Injil semuanya itu ada tentang riwayat Nabi akhir zaman, dan dipesani pulang oleh Nabi Isa supaya mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
Nah, ini sudah kita terangkan dulu seperti di dalam Al-Quran. Nah, dihikayatkan oleh Tuhan, menghikayatkan pesan Nabi Isa kepada kaumnya, itu dalam surah Saf. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jangan ingatlah ketika mengata Isa bin Maryam, hai bani Israil, bahwasanya aku utusan Allah kepada kamu. Keadaanku membenarkan bagi kitab yang dahulu daripada Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang kemudian daripadaku, namanya Ahmad. Sudah ada, itu nama Nabi Muhammad. Nama masyhur daripada ahli kitab adalah Ahmad, kepada kita ini Muhammad. Nah, itu pesan-pesan Nabi Isa banyak lagi di Quran diterangkan, dan juga dalam Injil pun ada. Nah, ada yang mau menurut beriman. Nah, ada semalam yang kada mau beriman, kenapa sebabnya? Nah, harta yang sedikit semalam itu aja sebabnya. Padahal tahu ulama-ulamanya itu bahwa Nabi akhir zaman memang ada. Nah, kemudian sambungan ayat, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kamu, yaitu untuk menerima Taurat. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami mengangkat di atas kamu gunung Turi Sina. Ini sekadar sependirian macam payung di atas. Macam payung gunung Turi Sina diangkat. Malaikat mana mengangkat dah. Maka gananya itu separsah, lebarnya separsah, panjangnya separsah, 3 mil. Sehingga diberikan perjanjian itu kepada kami. Lalu napa ujar Tuhan, wa qulna khudhu ma ataikum, khudhu ma atainakum biquwwatin. Lalu Tuhan berfirman, kamu ambillah barang yang kami berikan akan kamu dengan kuat, dengan hikmat. Ini nya kada mau menerima Taurat itu, kada mau diandaki gunung itu di atas kepalanya, lamunnya kada mau menerima gugur akan gunung itu mati bertahan. Nah, lalu jatuh khudhu ma atainakum biquwwah, kamu ambil, kamu amalkan barang yang kami berikan akan kamu itu, kitab-kitab itu, kitab Taurat itu, dengan kuat, dengan hikmat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan kamu ingatkan barang yang padanya itu daripada pahala dan siksa. Banyak tercantum di dalamnya, dan kamu pelihara isinya itu bicarakan tentang halal dan haram, supaya kamu takut dapat menjauhi maksiat, takut kepada Allah, takut akan mengerjakan maksiat-maksiat. Summa tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kamu berpaling daripada menyempurnakan dengan janji. Disuruh supaya diamalkan isi kitab, ini kada mau, berpaling kamu dari menyempurnakan dengan janji. Imbak ditarik, sesudah yang demikian itu diangkat gunung Turi Sina itu, diangkat pula dan diberikan Taurat. Itu kada mau pula mengamalkan isinya. Nang tadi ayo menerima Taurat, apa hukum di dalamnya diterima, kemudian namun kada menerima apa, gunung tadi dihampasakan kepalanya, beratan habis. Lalu mau sekali mau apa, diangkat gunung Turi Sina tadi, terus diandak pulang saya semula. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin, maka jikalau tidak kurnia Allah atas kamu, yaitu dengan mentakhirkan azab, dan rahmatnya dengan mengutus Nabi besar Muhammad SAW kepada kamu, niscaya adalah kamu daripada orang yang rugi, mendapat siksaan di akhirat. Dunia dapat siksaan ya. Nah, ini tagapan Tuhan berikan kurnia
diutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang beriman, ada yang kada beriman, uyuh juga cagarnya. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti, dan sungguhnya lagi kamu mengetahui akan orang-orang yang melimpati batas daripada kamu pada hari Sabtu. Mengapa pulang ini? Wabillahi laqad arabtum uqubatal ladzina tajawazu hadda minkum yaumas sabti fi zamani Daud alaihi salam. Demi Allah, sungguhnya kamu mengetahui akan kisaan orang-orang yang melimpati batas dari kamu, yaitu pada hari Sabtu di zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Semua ayat ini kisah. Ini napa nih bertangkap iwak nih. Nah, ruya annahum amaru bi ayyatamahhadu yaumas sabti li ibadah wa yatrukus sayda wa haula'il qaum kanu fi zaman Daud alaihi salam wa kanu yaskununa bi ailata ala sahilil bahri baina Madinah wa Syam wa huwa makanun min al-bahri yajtamu ilayhi hitan min kulli ardin fi syahrin min as-sanah hatta la yaghlama li kasratiha. Diriwayatkan bahwasanya mereka itu disuruh, nih kaum Nabi Allah Daud alaihissalam disuruh bahwa mereka mengistimewakan hari Sabtu itu untuk beribadat, nih, dan mereka disuruh tinggalkan berburu menangkap iwak itu jangan hari Sabtu. Kaum ini di zaman Nabi Daud alaihissalam, mereka itu bertempat tinggal yaitu di Ailah, yaitu di pantai laut antara Madinah dan Syam, namanya Ailah. Dan yaitu Ailah itu tempat dari laut yang berhimpun kepadanya iwak-iwak nih, pada tiap-tiap bumi 1 bulan dari 1 tahun. Itu kumpulan iwak rupanya rapat, apakah iwak berkumpul di Ailah situ. Nah itu penuh naon iwak, sehingga tidak bisa melihat air karena kebanyakan iwak itu berkumpul. Karena kelihatan lagi hibak nawan iwak aja, itu di Ailah. Dan di lain bulan itu tiap-tiap Sabtu tertentu hibak iwak hari Sabtu. Hari lain kan ada. Tapi hari Sabtu itu tidak boleh untuk mengambil iwak itu. Jadi hari lain, tapi hari lain pilih dikit pada iwak wabianya aja ngalih jadi ditangkap apabila hari Sabtu kumpulannya hibak. Badi mapa kaum sidene. Fahaparu hiyaban inda bahri wa syara'u ilaiha jadawi fakanatil hitan tadkhuluha fayastadunaha yawmal ahad. Fadzalika habsu fi al-hiyat huwa tidaduhum. Summa innahum akhadus samak wa hum khaifuna min al-uqubah. Lalu mereka itu menabuk mengolah telaga di sisi laut itu dan diolahnya sungai-sungai halus. Jadi iwak itu masuk di sungai halus dan kakinya ampan kan. Jadi masukkan, jadi diolah masa got aja mau apa boleh got jokol aja nanti kita di pinggir tabing. Nah, lalu mengalirkan supaya iwak masuk, banyu masuk, diolahnya nanti. Nah lalu hari Sabtu iwak datangan saling banyakan, masuk kayaknya diolahkannya sudah hibak, lalu dia anaknya ampang pekolehannya kalau hibak iwak dah. Nah lalu nya nang dilarang hari Sabtu buat mengambil iwak, lalu diambilnya hari Ahad. Iwak masuk situ hari Ahad diputikinya. Nah ini boleh akal-akal tuh. Ujarnya nang dilarang hari Sabtu, ini hari Sabtu kada ada mengambil iwak hari Ahad. Cuma mulahkan dari jemaah anak ampang mana aja mah hari Ahad itu masih sudah hibak, hari Sabtu masukkan dipasangnya ampang pada kada kok keluar lagi waktu. Nah ini sebabnya dikurung ini ya nangaran malimpati batas. Nah, kemudian mereka itu mengambil iwak dan bahkan mereka itu takut aja daripada siksaan, cuma katakan najuan labat dulu lawas juga. Falamma tala zaman istasanna abna bisunnatil aba famasya ilaihim tawaifu min ahli Madinah alladzina karihu sayda yaumas sabti wa nahahum falam yantahu. Maka tatkala lawas masa
macam itu teh. Lalu menuruti anak buahnya dengan sunnah bapak-bapaknya itu dengan jalan bapak-bapaknya. Nah anak cucu macam itu juga pulang hari. Kadang selalu juga nang dilihat akan Tuhan juga dulu. Kadang selalu banyak hari Ahad ngambil lalu siksa juga dilihat akan dolawas. Nah lalu berjalan lagi kepada mereka beberapa golongan dari ahli Madinah yang mana mereka itu benci berburu di hari Sabtu. Mereka melarang akan orang-orang itu nang berburu menangkap iwak itu hari Sabtu. Mereka tidak berhenti. Ada nama nang hati sudah nyawa artinya jangan lagi masang ampang itu hari Sabtu. Itu sama aja artinya non menangkap hari Sabtu juga. Ada artinya dari Ahad yang ambilnya. Nah ditangati sama aja. Nah kada mau. Lalu menjawab pulang nahnu fi hadal amal mundu azman famazanallahu illa khairan. Kami ujarnya mengerjakan ini sudah lawas benar masa kada apa-apa. Tidak menambah-nambahkan kamu oleh Allah melainkan kebaikan makin menyaman kami hidup lah dapat makmur itu ini. Pokoknya iwak sering banyak kan jadi kada apa-apanya. Lalu diucapkan pulang naun mereka jangan kamu tertipu. Kalau pina Tuhan menurunkan azab tetap juga akan masuk. Nah, tapi sudah ada nama nang hati. Akhirnya apa? Mereka itu tetap melakukan menangkapnya hari Minggu itu. Lalu Allah Ta'ala murka. Sambungan ayat itu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kami kata bagi mereka, jadilah kamu warik yang hina. Maka lalu jadi warik berata. Nah, jadi warik. Iyakah warik yang ada kayak kita nih? Lain. Nang bahari itu inggan 3 hari aja. Kalau sing makanan, kalau sing minuman, dan kada beranak babuah. Kemudian sudah 3 hari jadi warik itu lalu matian beratan dibinasakan. Habisan mati. Tapi jadi warik dulu. Nah, limbah 3 hari kada makan kada minum akhirnya mati. Faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan akan dia dimasak itu atau dijadikan warik tadi sebagai siksaan bagi orang yang di zamannya dan orang yang kemudiannya lamun bagawi macam itu juga karena menurut yang ditangati oleh Tuhan masih tetap dikerjakan. Nah kali-kali kena akan dibinasakan oleh Tuhan atau dimasak tadi dirobah mukanya macam tadi. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan Tuhan jadikan itu pepadah bagi orang muttaqin. Orang yang takwa mendengar kejadian itu tentu dia bersifat takut kepada Allah Ta'ala lalu tidak mau mengerjakan itu. Nah ini jadi pepadah bagi orang muttaqin. Kenapa disebutkan orang muttaqin jadi pepadah? Karena nama menurut itu kebanyakan orang yang takwa juga orang yang menjunjung perintah Allah. Kalau orang yang kada takwa kada mau biar mendengar kisah beberapa macam nang orang nang kerjaan nang jahat-jahat itu akan dibinasakan Tuhan, nya kada kawa mengambil pepadah juga. Nah jadi wa mau'izatal lil muttaqin jadi pepadah bagi orang nang muttaqin. Lalu kenapa orang muttaqin ini fa innahu yakhafu in fa'ala misla fi'lihim ayyanzila bihi mislu ma nazal. Muttaqin itu takut jika ia memperbuat seumpama perbuatan mereka bahwa turun atau bertempat dengan dia seumpama barang yang bertempat dengan dia itu jadi warik juga atau jadi mendapat kebinasaan juga. Itu orang muttaqin. Lalu bekerja nang jahat itu tidak berani melihat contoh-contoh sudah ada nang dibinasakan Tuhan. Nah karena berbuat nang jahat lalu dimatikan, dibinasakan macam-macam itu kada wani. Nah ini contoh juga bagi kita lah, temunya nang kita kalau kita berlaku kejahatan-kejahatan itu pasti akan dibinasakan juga oleh Tuhan. Ya, jadi kita takut. Kada berani mengerjakan nang jahat-jahat itu karena takut akan dibinasakan juga oleh Tuhan. Nah, kemudian sambungan ayat wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sampai sini bacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya tafsir yang kita baca pada malam ini. Wassallallahu alaihi wasallam. Ya,
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا باقي لنا قرابة لنا في دنيا